Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'amihi tatimmus shalihat. Nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdiq wa natubu ilaik. Wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. As-sadis asyar. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala: Lama nazalat ayatus sadaqati kunna nuhamilu ala zuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsirin faqalu mura'in wa ja'a rajulun akharu fatasaddaqa bis sa'in faqalu inna allaha laghaniyyun 'an sa'i hadha فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية متفق عليه. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ketika turun ayat sedekah, kami mengangkut barang-barang punya orang lain di atas pundak kami untuk mendapatkan upah dari pekerjaan itu. Lalu sebagian penghasilannya kami sedekahkan. Datanglah seorang laki-laki bersedekah dengan jumlah yang banyak ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu orang-orang munafik mengatakan dia itu ingin pamer. Datang lagi ada seorang laki-laki yang lain ke hadapan Rasulullah bersedekah 1 sa'. Lalu orang-orang munafik kembali mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya, tidak menghajatkan kepada hanya sekedar 1 sa'. Maka turunlah ayat di surah At-Taubah ayat 79 yang maknanya orang-orang yang menghina orang-orang beriman yang dengan sukarela memberikan hartanya untuk bersedekah dengan sedekah yang banyak dan menghina orang-orang yang bersedekah hanya sekedarnya saja sesuai dengan kemampuan mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah,
hadis ke-16 dari masih di dalam kumpulan hadis bab mujahadah, bersumber dari Abi Mas'ud. Beliau bernama Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan tentang turunnya ayat Al-Quran yang biasa disebut dengan istilah asbabun nuzul, sebab musabab turunnya Al-Quran, yang di dalamnya ada berkaitan tentang mujahadah sahabat berkaitan dengan sedekah. Beliau menyampaikan ketika turun ayat sedekah ini, ya masyaallah, diduga sementara itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, khudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambillah dari orang-orang kaya sedekah. Sedekah di situ zakat. Sedekah itu ada dua. Sedekah yang fardu disebut zakat, sedekah yang sunnah masih disebut dengan sebutan sedekah. Ambillah dari mereka itu sedekah, zakat, dan juga termasuk yang sunnah sedekah, agar dengan itu kamu dapat membersihkan harta mereka dan juga membersihkan jiwa mereka. Berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu buat mereka itu akan mendatangkan ketenangan buat mereka. Nah, berkaitan dengan turunnya ayat ini di surah Taubah, maka para sahabat ketika mendengar turunnya ayat itu langsung bergegas. Mereka datang menghadap Rasulullah SAW untuk menyerahkan sebagian harta mereka dalam bentuk ada zakat, ada sedekah, segala macamnya. Tidak menunggu begitu lama untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Diceritakan di sini ada yang datang membawa sejumlah harta yang cukup banyak, seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliau orang yang kaya raya sehingga banyak juga yang diserahkan kepada Rasulullah SAW. Namun orang-orang munafik yang mengetahui hal itu menyindir tapi menghina dengan mengatakan, bah, paling-paling hanya pamer saja, paling-paling supaya dikatakan dermawan saja. Ini orang munafik di masa itu. Begitu pula ada yang hanya datang sekedar membawa satu sa', ya sekitar 4 mud lah. 1 mud itu sepenuh kedua telapak tangan ini, ya. Sedikit saja ini bawa, paling sekantongan lah ibaratnya begitu, berupa makanan kepada Rasulullah SAW untuk disedekahkan. Lalu menyindir lagi orang munafik ini, Allah Ta'ala kada perlu barang nang kaya itu sedikitannya, jaka bahasa kita itu kan, ada gunanya. Jadi banyak disindir, sedikit juga dihina. Itu menggambarkan tentang orang-orang munafik. Sebelum itu disebutkan ketika turun ayat
perintah untuk bersedekah atau berzakat. Itu di antara sahabat seperti yang diceritakan, kunna nuhamilu ala zuhurina. Kami itu ada di antaranya yang bekerja serabutan, hanya mengambil upah mengangkut barang. Mengambil upah mengangkut barang, kuli barang. Ada yang sehari itu hanya mendapatkan 1 mud, 2 mud. 1 mud tuh kalau beras tuh ini tadi. Nah, sahibak nang 2 telapak tangan nih. Itu seharian bagawi mengangkut-ngangkut itu. Ada yang dapat 2 mud. Tapi mereka mendapatkan penghasilan itu separuhnya disedekahkan. Bayangkan. Jadi dapat 2 mud, 1 mudnya diserahkan kepada Rasulullah. Rasulullah ini buat untuk sedekah kaum fakir miskin. Yang dapat 1 mud dibagi 2, setengah-setengah. Setengah untuk keluarga, setengah untuk disedekahkan. Jadi kita bisa membayangkan betapa para sahabat itu mendengar perintah itu ketaatannya sangat tinggi. Ini tentu saja memerlukan mujahadah. Tidak gampang. Kalau misalnya kita punya penghasilan, bayangkan 50.000 umpamanya kan. Itu selawi ribunya gak usah disedekahkan, selawi ribu gak usah di rumah. Bagi 2. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang penghasilannya hanya segitu aja, sedikit. Nah, apalagi kalau penghasilan mereka banyak, pasti tidak terlalu berat untuk menyisihkan sebagiannya bersedekah. Nah, disinilah kita memperoleh gambaran tentang mujahadah itu yang Allah dilakukan oleh para sahabat di dalam mereka bersedekah. Sikap orang-orang munafik yang tidak senang dengan sahabat yang datang silih berganti membawa sedekah mereka ke hadapan Rasulullah SAW. Memang pada umumnya mereka itu datang kepada Rasulullah untuk menyerahkan sedekah. Nanti Rasulullah yang akan membagikannya kepada yang berhak untuk mendapatkan sedekah itu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu waktu itu disebutkan ada sekitar 80.000 dirham langsung menyerahkan sedekahnya. Ada pula yang mengatakan sekitar 40.000 dirham. Itu jumlah yang sangat banyak, luar biasa. Nah, sehingga ini ditanggapi oleh orang munafik dengan sindiran, paling ya hendak mencari popularitas saja. Apa orang wahai itu namanya pencitraan kah? Nah, pencitraan. Jadi seperti itu orang munafik. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dibela orang-orang beriman ini dengan diturunkan ayat. Ini ayat pembelaan namanya. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'in minal mu'minin fis shadaqat. Orang-orang beriman dihina oleh orang-orang munafik. Orang beriman yang bersedekahnya banyak dihina. Begitu pula yang bersedekah ala kadarnya dihina. Yasharu fayaskharuna minhum.
Mereka ini menghina, mengolok-olok orang-orang beriman. Sakhirallahu minhum, lanjutan ayatnya itu di sini tidak disebutkan. Lanjutannya sakhirallahu minhum. Ya, Allah akan membalas hinaan mereka itu dengan azab yang menghinakan mereka. Walahum adzabun alim. Buat mereka orang munafik yang menghina orang bersedekah dengan menuduh mereka yang bersedekah itu begini, begitu, begini, begitu, dipastikan oleh Allah buat mereka adalah siksa yang amat pedih. Nah, ini pembelaan Allah kepada orang yang memperlihatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dihina, diolok-olok, disindir apa semacam orang lain. Jadi kita jangan sampai kalau orang berbuat taat menyindir, mengolok-olok, mencela, menghina. Karena ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebuah kemuliaan. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan orang yang berbuat taat, maka kalau kita menghinakan orang yang berbuat taat, itu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap segala sesuatu yang mendatangkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu hanya dianggap orang sebagai simbol-simbol saja, itu sama dengan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menempatkan hal-hal yang mulia itu pada tempatnya. Jangan lalu kita gunakan hal-hal yang mulia itu pada tempat yang tidak senonoh. Ya. Riwayat-riwayat hadis, ayat-ayat Al-Qur'an, jangan kita permainkan. Ya, jangan kita permainkan. Kita olah dalam bentuk kisah-kisah yang lucu misalnya, sehingga menghilangkan kewibawaan atau nilai kemuliaan yang ada terkandung di dalam hadis maupun ayat itu. Ada di masyarakat kita itu orang membuat cerita-cerita lucu di sekitar siksa kubur misalnya. Ini suatu hal yang tidak bisa dibenarkan dalam agama. Karena perkara siksa kubur itu jamaah sekolah adalah perkara yang menakutkan. Jangan kita rubah untuk memberikan kesan di dalam kubur itu biasa-biasa saja. Bisa kita bikin candaan misalnya. Ini satu hal yang tidak benar. Hilanglah rasa takut kita untuk menghadapi alam kubur dengan cara-cara itu. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu kalau Nabi, sahabat, tabi'in, ulama yang mengerti tentang isinya, itu pada saat meresapi ayatnya itu yang berbunyi di mulut mereka, berbunyi di dada mereka itu adalah rasa takut, rasa sedih, rasa khawatir, rasa cemas, rasa harap dan sebagainya. Karena memang ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW itu sifatnya adalah menggugah, menggugah hati, menggugah jiwa. Nah, ini tidak mengapa kita sampaikan, karena ini berkaitan dengan cara-cara orang munafik itu berhadapan dengan orang beriman. Ya, orang munafik itu suka mengolok-olok, menyindir-nyindir, menghina-hina dan sebagainya orang-orang yang berbuat taat. Ya, orang-orang yang berbuat kebaikan yang dilakukan orang beriman. Jadi mengenai yang tadi ada banyak, ada sedikit bersedekah itu. Bersedekah itu dikatakan pamer. Janganlah sesekali kita membuat tuduhan-tuduhan seperti itu kepada orang. Ya. Sekalipun ada berikan kesan seperti itu, jangan juga kita cepat-cepat menuduh orang. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya di dalam niatan orang bersedekah itu.
Di dalam Al-Quran ada ayat Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara wa khairul lakum. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu bagus. In tubdus shadaqat fa ni'mahi. Tapi kalau kalian berikan dengan secara sembunyi-sembunyi, kalian berikan kepada kaum fakir, itu lebih baik lagi. Jadi dua-duanya itu baik-baik saja. Ya. Ada kalanya perlu apa yang disedekahkan itu dilihat orang, bukan kita mencari keinginan supaya dilihat orang. Ya, karena apa? Di situ ada ajakan untuk orang lain bersedekah. Niatnya itu. Niatnya adalah itu. Ada kalanya sedekah itu memang perlu disembunyikan. Dua-duanya baik, tergantung kepada maksud kita dan situasinya. In tubdu shadaqat fa ni'mah hiya. Kalau kalian nampakkan itu artinya ya, diperlihatkan sedekah itu, diketahui orang sedekah itu baik kata Allah. Lalu baiknya di mana? Baiknya pertama ya, untuk menarik hati orang lain itu ikut bersedekah. Baik yang kedua adalah untuk menjaga niat ini, menjaga jangan sampai ada orang lain menuduh kalau kita tidak pernah bersedekah. Kalau kebetulan kita ini dipandang sebagai orang yang layak untuk bersedekah karena kekayaan yang kita miliki. Kalau kita selalu sembunyi-sembunyi bersedekah sebagai orang kaya, itu orang tidak tahu, bisa-bisa nanti orang menuduh macam-macam. Sugih pada suatu sedekah. Tuduhan itu diantara alasannya karena tidak tahu padahal kita bersedekah, cuma kita sedekahnya selalu sembunyi-sembunyi. Sehingga kadang-kala cara seperti itu malah justru memberikan peluang kepada timbulnya suudzon, buruk sangka orang lain. Jadi jangan cepat-cepat kita menuduh orang kaya itu dianggap pamer seperti Abdurrahman bin Auf ini kan. Wah, murah ya, ujar orang munafik. Pamer saja. Ada kalanya perlu orang kaya itu diketahui dia bersedekah agar orang kaya yang lain yang pelit itu, ya maklum biasanya orang kaya dengan orang kaya itu biasanya, tapi kan semuanya dia model kayak baharatan gitu. Apa baharatan berbahasa kitanya? Ya, bersaing. Nang ini menyumbang ke sana, nang ini dia hendak menyumbang juga kan. Nah, tapi menyumbang model-model lain nang kada sama lawan kawannya nang sugih itu hendaknya menyumbang. Ya terlepas dari semua itu insyaallah. Jadi itu minimal dua itu. Jadi pertama ada kalanya perlu orang tahu itu supaya menghindari tuduhan atau buruk sangka orang kalau kita tidak bersedekah. Yang kedua adalah untuk menarik minat, ya, yang lain juga ikut serta bersedekah. Cuma yang terang-terangan ini juga tetap memperhatikan ada bersedekah. Jangan sampai ada cara-cara yang membuat orang fakir miskin itu merasa rendah di hadapan orang lain. Karena kadang-kadang kalau diserahkan secara terang-terangan itu kan orang melihat dirinya ini rendah di hadapan orang lain. Nah, karena itu juga memperhatikan bagaimana caranya supaya tetap menjaga perasaan orang yang menerima itu. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Berkata yang baik itu lebih baik daripada memberikan sedekah tetapi di dalamnya ada unsur adza, menyakiti orang lain. Orang lain itu adalah orang yang menerimanya.
Maksudnya adalah lebih baik kita menyampaikan dengan kata-kata santun kalau kita lagi tidak bersedekah. Ada orang minta sedekah, kemudian kita waktu itu tidak berkenan memberikan sedekah, bicaralah baik-baik, tidak usah harus ngusir-ngusir orang dengan membentak-bentak dan sebagainya. Nah, daripada bersedekah tapi sambil dibentak, bersedekah tapi sambil dihina, ya. Itu ya semua. Nah, jadi tidak mengapa orang itu bersedekah, menyumbang, donasi atau apakah namanya itu, bila itu dilakukan secara terang-terangan, dan kita harus menjaga diri jangan sampai terlalu cepat menuduh orang begini begitu dalam sedekah. Memang Allah Ta'ala kalau sembunyi-sembunyi, nah itu lebih baik lagi kalau bisa sembunyi-sembunyi dan diberikan kepada orang fakir. Orang fakir itu ketika menerima tidak merasa dirinya dihadapkan dengan orang lain kan, karena bagaimanapun al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah yang menerima itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah hadis yang ke 16. Kemudian hadis yang ke-17, ini yang terakhir di bab mujahadah. Ini agak panjang hadisnya. An Sa'id bin Abdul Aziz, an Rabi'ah bin Yazid, an Abi Idris al-Khawlani, an Abi Zarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaytuhu fastahduni ahlikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaqsuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al-bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsah. Qala Sa'id kana Abu Idris idza haddatsa bi hadzal hadis jasa ala rukbatayhi, rawahu Muslim. Hadis ke-17 dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abi Idris al-Khawlani, dari Abi Zar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini hadis qudsi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis qudsi itu baik lafalnya maupun isinya, maknanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Al-Qur'an Karim. Hanya saja ada beberapa bagian yang berbeda dengan Al-Qur'an Karim. Kalau kita membaca Al-Qur'an Karim maka setiap huruf itu akan mendatangkan pahala. Tetapi kalau hadis qudsi tidak sama halnya dengan itu. Kalau kita Al-Quran dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci kita menyentuhnya,
Adapun hadis kursi tidak demikian. Jadi ada kesamaan, ada perbedaan dalam hal itu. Hadis kursi di sini ini cukup panjang ini. Ada 10 alinea kalau kita kumpulkan semuanya, itu diawali dengan ya ibadi wahai hambaku kata Allah. Ditujukan kepada kita semua, wahai hamba-hambaku semuanya. Alinea pertama itu mengawali dari 9 yang berikutnya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman itu kepada diriku, dan kujadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita. Ini ulun potong. Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Dan kita membaca ini adalah dalam rangka ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dikenalkan oleh Allah tentang dirinya. Allah mengenalkan kepada kita kalau Dia mengharamkan kezaliman itu kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, Maha sempurna, Maha melakukan apa saja yang dikehendakinya. Tetapi Dia menyatakan kalau Dia tidak akan berbuat zalim. Dia mengharamkan dirinya berbuat zalim. Padahal Allah tuh punya kebebasan yang mutlak untuk melakukan apa saja, dan Dia mampu melakukan apa saja. Kemampuannya tidak memiliki batasan, kekuasaannya tidak terbatas, semuanya tidak terbatas. Tetapi Dia menyatakan bahwa tidak akan berbuat zalim. Nah, bagaimana dengan kita? Kita, kemampuan kita seberapa besar? Kekuasaan kita seberapa hebat? Nah, kita ini hanyalah semacam debu saja di alam semesta ini. Tidak ada apa-apanya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka kita perintahkan oleh Allah Taala jangan saling menzalimi. Berbuat zalim itu apa? Berbuat zalim itu adalah mengganggu hak orang lain, tidak menunaikan hak orang lain, atau mengambil hak orang lain. Banyak sebenarnya definisi tentang zalim itu, sesuai dengan masalahnya masing-masing. Ada juga definisi yang merangkum banyak berkaitan dengan masalah-masalah yang menyangkut kezaliman itu. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Jadi kezaliman itu bisa menyasar kemana-mana saja. Kepada diri sendiri juga berbuat zalim. Jadi kalau kita diberikan tangan tetapi kita menggunakannya tidak sesuai dengan yang semestinya, maka kita telah berbuat zalim terhadap diri kita. Nah, karena itulah dalam Al-Quran sering dipakai, kalau orang berbuat dosa maka berarti dia berbuat zalim. Jadi orang berbuat dosa itu berarti dia menggunakan anggota tubuhnya tidak sesuai dengan yang semestinya untuk digunakan. Berbuat zalim. Jadi tidak berbuat zalim itu harus ada orang lain yang menjadi objek kezaliman kita, tidak. Tidak harus begitu untuk dikatakan zalim. Bahkan zalim yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang berbuat zalim kepada Allah. Berbuat zalim kepada Allah karena tidak menempatkan Allah itu pada tempat yang semestinya, pada kedudukan yang semestinya. Jadi kalau ada makhluk disamakan dengan Allah, itu kan menyekutukan Allah, dia telah berbuat zalim kepada Allah. Bahkan itu innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Orang menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan punya anak, punya istri, punya ayah misalnya. Itu adalah tuduhan yang kejam sekali. Itu kezaliman yang sangat besar. Nah, itu yang dimaksud juga dengan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah kezaliman. Janganlah kalian, aku haramkan kalian berbuat zalim kata Allah, maka jangan kalian saling menzalimi.
Ini mengawali dari alinea berikutnya. Yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, itu ada 4 alinea. Itu menjelaskan tentang apa? Bahwa kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah fakir. Selalu berhajat, tidak mungkin tidak. Yang pertama di antara 4 itu adalah Allah sampaikan, kalian itu, kata Allah, wahai hamba-hambaku, mula-mulanya adalah sesat kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Manusia lahir ke dunia itu dalam keadaan tidak mendapatkan petunjuk, tidak punya pengetahuan, tidak punya agama. Seiring dengan perjalanan hidup kita, siapa yang menuntun kita untuk dapat petunjuk? Allah. Maka kita bisa saksikan manusia itu tidak semuanya lahir di dunia ini, di kemudian hari dia dapat petunjuk, tidak semuanya. Hanya orang-orang yang dikehendaki Allah dapat petunjuk. Petunjuk itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dengan sendirinya. Dengan cara Allah sendiri, lewat mana saja bisa. Ya. Lewat mana saja datang. Bisa lewat orang tua, bisa lewat orang lain, bisa lewat mana. Belum tentu juga anak yang datang dari orang tua yang kafir sepanjang hidupnya akan kafir. Belum tentu. Bila Allah menghendaki bahwa orang itu suatu saat dapat petunjuk, maka Allah akan atur caranya. Entah bagaimana caranya, apakah cara itu didatangi orang, ataukah dia mendatangi orang, apakah ketemu di jalan, ataukah bagaimana. Akhirnya orang itu dapat petunjuk. Sehingga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mustahil di sudut mana saja di permukaan bumi ini, walaupun hidupnya di tengah-tengah orang yang kafir, kalau Allah menghendaki dia dapat petunjuk, maka dia akan dapat petunjuk dengan cara Allah sendiri. Kita tidak tahu itu. Tapi yang pasti bahwa itu karunia Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah. Begitu pula yang berikutnya itu. Maka kita senantiasa minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, minta diberikan petunjuk, karena memang itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bagaimanapun berusaha keras untuk memberikan petunjuk kepada manusia, bahkan orang yang dekat dengan kehidupan beliau pun, kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan dapat. Sekalipun usaha itu dilakukan oleh Rasulullah siang dan malam. Dalam Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau, wahai Nabi Muhammad, tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang paling kau cintai sekalipun. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk itu. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Sehingga semua hamba-hamba ini mengharapkan petunjuk Allah. Mengharapkan petunjuk Allah itu fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang berhajat kepada Allah. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Dilanjutkan sesudahnya, sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak menghajatkan kepada. Nah, bagian kedua ini nanti diterangkan pada alinea 4 alinea berikutnya. Jadi 4 alinea, yaitu yang kedua, ketiga, keempat, kelima ini, itu tentang ya ayuhan nas antumul fuqara. Nanti ulun lanjutkan karena waktu kita sudah habis. Kemudian 4 alinea berikutnya sampai ke alinea yang ke-9, ya, 6, 7, 8, 9. Itu menjelaskan tentang Allah memberitahukan kepada kita kalau dia ghaniyun 'anil 'alamin, bahwa dia tidak berhajat kepada semua apa yang ada di alam semesta ini. Kitalah yang berhajat. Kita bahagian dari alam semesta ini, kita berhajat kepada Allah. Itu diterangkan oleh Allah dalam 4 alinea yang akan kita
lewati satu persatu ini. Satu di antara 4 itu tadi ulun singgung, sebagaimana disebutkan di sini, wahai hambaku, kalian itu adalah orang-orang yang sesat. Termasuk di antara makna sesat itu jamaah semula adalah tidak punya pengetahuan. Orang kemudian mendapatkan pengetahuan, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan itu sehingga dia mendapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam surah Ad-Duha, wa wajadaka dhallam fahada. Dhallan di situ bukan artinya Nabi itu dulunya sesat, kemudian dapat petunjuk, enggak. Jadi maknanya engkau wahai Nabi Muhammad awalnya belum diberikan penjelasan-penjelasan dari Allah melalui wahyu. Kemudian setelah itu datanglah Jibril memberikan pengetahuan kepada engkau tentang petunjuk-petunjuk yang Allah berikan. Nah, jadi Rasulullah SAW itu hanya sekedar menyampaikan kepada kita, itu bukan pengetahuan yang diolah oleh Rasulullah SAW. Itu pemberian dari Allah. Dulu Nabi tidak tahu itu, tapi kemudian diberikan pengetahuan oleh Allah. Dhalam fahada. Dhal hada. Nah, jamaah sekalian, kita semua seperti itu. Dulu kita dhal, kemudian hadallah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan. Nah. Jadi kita dalam masalah apapun yang berkaitan dengan petunjuk-petunjuk, ilmu adalah petunjuk, akal adalah hidayah juga. Quran hidayah. Jadi banyak hidayah yang Allah berikan, termasuk insting dalam diri kita itu juga hidayah, mempunyai makna hidayah. Itu semua diberi, tidak ada yang datang dengan sendirinya, tapi itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasa berhajat terus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan semua jenis petunjuk-petunjuk dalam hidup itu. Nah, demikian dulu yang insyaallah. Kita akan teruskan insyaallah pada pengajian yang akan datang. Bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan. Tadi guru kita menjelaskan tentang sedekah. Seandainya tidak kurang jelas apa yang guru sampaikan, persilakan kepada ibu-ibu atau bapak untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Ini guru ada pertanyaan. Karena kita sering artinya mencari orang-orang yang bersedekah, orang yang berhadiah. Ulun ini artinya kayak apa aja. Hendak banyak memberi, rasa kada ikhlas. Bila sedikit belum ikhlas. Nah, ini kayak apa menyikapinya ini? Apakah ini termasuk ulah setan atau bagaimana? Bila banyak menjadi sedin, rasa kada ikhlas. Bila sedikit ikhlas, nah ini. Jadi aku sering beri sedikit aja nah, ikhlas. Nah, ini kayak apa guru menyikapinya ini? Yeah. Jadi itu besar kemungkinan itu was-was dari syaitan. Jadi ada disebutkan dalam, tapi ini cerita saja di dalam kitab tafsir Fakhrul Razi. Orang kalau ada timbul niatan untuk bersedekah, itu tidak kurang 70 syaitannya yang akan menghalangi, mengikuti tangan, mengikuti batis, mengikuti apa, supaya jangan terlaksana lah keinginan niatannya itu. Bayangkan kita sorangan menghadapi 70 syaitan. Maka perasaan-perasaan itu memang harus dibuang jauh-jauh. Jadi kalau ada timbul pikiran pindahannya ke ikhlas banyak nih, itu beristiazah langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu cara mengatasi ataupun menghalau itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in yanzaghannaka syaitan fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila Anda timbul, ada semacam gangguan-gangguan bisikan setan, maka cepat-cepatlah kata Allah meminta perlindungan kepada Allah daripada setan yang terkutuk itu.
jangan kita perturutkan pikiran-pikiran semacam itu. Ya, malah harus kita lawan, kita coba untuk lawan itu tadi apa namanya, semacam bisikan-bisikan syaitan itu. Jadi ada cerita sedikit yang ceritanya itu ada seorang suami ingin bersedekah. Dia sudah siap ingin bersedekah sekarung gandum. Nah, sekarung gandum. Kebetulan istrinya tidak ada di rumah, lagi ke pasar. Nah, dengan senang hati dia membawa gandum itu ingin dibagikan ke orang fakir miskin. Yang rupanya belum jauh dari rumah, berpapasan bertemu lawan istrinya pulang dari pasar. Melihat suami mengangkat karung itu takut, apa itu ogahnya dibawa gandum? Kesan apa? Kesan disedekahkan bang dari fakir miskin. Mau banyaknya yang ini kan? Banyaknya. Ayo jajan lagi ke bapak, ada aja masih di rumah. Iya tapi kebanyakan. Bahasa ulun aja malah. Ini bahasa banyak. Akhirnya cekcok di jalan nih. Wah, cekcok mulut aja asalnya. Tapi karena cekcoknya semakin panas, akhirnya apa? Ya, pada tahan lagi. Nah, laki menghampas sakarung tadi, tahambur sakarungan. Amun tadi gandum sakarungan. Mirip itu, pengen udah panas hati ini kan, yang itu ada kuat kontrol lagi. Wah. Jadi yang sama Allah. Cerita ini awalnya begini, ini ada ulun sebut tadi awalnya. Jadi orang ini hadir di majelis seorang syekh. Jadi jatuhan syekh itu salah satunya ini. Orang itu kalau bersedekah, maka kan ada 70 syaitan yang akan mengganggunya dan menghalanginya untuk bersedekah. Jadi si laki-laki ini diantara yang ada di majelis itu menyimak. Aku sanggup bersedekah. Pulang dari majelis itu nih, yang tadi diceritakan itu, langsung mengumpulkan gandum sekarungan. Karena sudah mendengar fadilatnya bersedekah itu, dan sudah siap juga menghadapi syaitan yang 70 tadi itu. Wah, gampang aja gitu. Terus sudah keluar rumah tetap ini. Jadi sudah selesai cerita tadi itu lah, tadi gandum berhamburan segala macam itu. Besok datangi lawan ke majelis, datangi ke majelis. Tuan Syekh bujur jarpian semalam. Ternyata ada 70 setan yang mengganggu orang kalau mau bersedekah itu. Tapi Tuan Syekh ulun kawal menghadapi 70 setan itu. Tapi setelah ulun lewati 70 setan itu, datang datunya. Nah, datunya yang 70 ada rupanya. Datang datunya. Akhirnya kada jadi ulun bersedekah. Saya kok menjadi datunya. Nang lain itu 70. Nah, ulun kada menyambat babinyan datunya adalah. Akhirnya orang bersedekah itu ada was-wasnya aja semua. Nah, mulai dari syaitannya kemudian minal jinnati wan nasnya itu ada juga. Ya itu ada cerita di dalam kitab tafsir seperti itu. Nah, untuk menggambarkan kepada kita, memang orang bersedekah itu pada gampang. Nah, jadi dalam hadis itu begini, as-sadaqatu burhanun, disebutkan as-sadaqatu burhanun dalam hadis. As-salatu nurun, as-sadaqatu burhan. Salat itu adalah burhan. Burhan itu dalil, bukti. Bukti apa? Bukti orang membenarkan keimanannya kepada Allah atau kesetiaannya kepada Allah atau ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada saat orang ingin melakukan harta itu bertentangan dengan nafsunya. Nafsunya tidak menghendaki itu. Apalagi kalau dia berpikir si nafsu ini lapah mencarinya kan.
lawas mengumpulkannya pulang. Nah, ini harus disayangi, apa? Tiba-tiba hendak dikeluarkan. Ini berat, ya Masya Allah. Tapi kalau orang mau mengalahkan nafsunya, itu dia membuktikan dirinya kalau dia burhan, membuktikan dirinya kalau dia membenarkan ketaatannya kepada Allah daripada membenarkan ketaatan kepada hawa nafsunya. Maka sedekah itu berasal dari kalimat sedekah. Sedekah itu membenarkan artinya. Ya, sedekah itu berasal dari kalimat sedekah. Sedekah itu membenarkan. Jadi orang bersedekah itu berarti dia membenarkan ketaatannya kepada Allah. Jadi menempatkan ketaatannya kepada Allah itu secara benar. Dia lebih membenarkan ketaatan kepada Allah daripada ketaatan kepada hawa nafsunya atau kepada setannya atau kepada datu setan ini. Nah itu kedengarannya lucu juga bang kisah itu kan, tapi itu memang ada di dalam itu. Nah itu yang bisa ulun menjelaskan mana pertanyaan kita. Terima kasih guru atas jawabannya. Mungkin sudah cukup waktunya dan guru dipersilakan untuk membaca doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena yang stan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una zidna ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alif ta'wil. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana la tuzigh qulubana wa hadaytana wa innaka rahmanaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika an yahdurun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.